Tara dan Umi berlari mendengar jeritan itu dan melihat Belkis meringkuk ketakutan di pojok kamar mandi. Matanya melotot ke arah gayung yang ternyata sedang melayang naik turun menciduk air tanpa ada yang menyentuh. Ketika sujud, mendadak di depannya ada kepala buntung sedang meringis. Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor karya penulis Tuti Kasih berjudul Merinding 2. Cerita ini berisi kisah di luar nalar yang dituangkan oleh penulis berdasarkan kisah nyata yang pernah didengarnya langsung dari narasumber. Bahkan beberapa cerita merupakan pengalaman pribadi si penulis. So, stay tune terus di YouTube channel aku. Jangan dengerin sendirian ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Serta jangan lupa klik tombol like, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah seru dan menarik lainnya. Kisah ini berjudul Rumah Angker. Rumah sekaligus toko mebel keluarga Akbar berseberangan dengan rumah Mila. Tuan Akbar begitu ia biasa dipanggil tetangga sekitar. Kabarnya menikah 2 kali. Dari istri pertama mendapat 3 anak laki-laki, dari istri kedua ia mendapatkan 5 anak. Salah satunya sahabat sekolah Mila namanya Tara. Tara dan Mila bersahabat sejak SMP sampai SMA. Tara sangat cantik, darah Pakistan mengalir kental dalam dirinya. Hidungnya mancung, rambut ikal, rambutnya benar-benar indah seperti ibunya, hitam dan lebat, serta selalu terlihat lembut berkilau. Mereka berdua sering belajar bersama baik di rumah Mila atau di rumah Tara. Saat belajar di rumah Tara, Mila sering dijamu hidangan khas Pakistan yang serba kambing. Mila mengenal baik ibu Tara yang cantik dan masih muda. Mila memanggilnya Umi, mengikuti cara Tara memanggil ibunya. Umi menerima kehadiran Mila layaknya anak sendiri tanpa memandang ras dan agama. Dengan berkembangnya usaha mebel Tuan Akbar, rumah mereka terasa sempit karena penuh dengan perabot dan karpet dagangan. Tuan Akbar pun akhirnya membeli sebuah rumah besar bekas markas Jepang. Rumah itu megah, dindingnya tinggi khas bangunan tempo dulu. Jendela dan pintunya yang besar-besar mengesankan keangkuhan penjajah Jepang. Tanpa renovasi pun rumah itu sudah terlihat keren. Dengan rumah besar dan banyak kamar, Tara memiliki kamar pribadi yang besar. Mila pun sering belajar bersama di kamarnya. Namun setiap kali berkunjung ke rumah barunya, rasa ngeri sering merayap di hati Mila. Dari luar, rumah itu memang terlihat sangat keren, tetapi begitu masuk, Mila merasa suasananya begitu menyeramkan. Udara dingin terasa mendominasi seluruh isi rumah itu. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela tetap tidak mampu mengusir kelembapan dan rasa dingin di dalam rumah. Saat melangkahkan kaki memasuki rumah itu pun terasa ada gaung langkah kaki berasal dari bawah tanah. Seolah-olah ada ruang di bawah lantai rumah. Suatu kali Mila pernah bertanya pada Tara tentang hal itu, dan ia mengiyakan memang ada ruang bawah tanah, tapi jalannya sudah ditutup. Ia juga menunjukkan jalan itu yang ternyata berada di sumur di samping rumah. Sumur itu sangat dalam, pada dindingnya ada bekas tambalan semen besar seukuran orang berdiri dan berbentuk lingkaran. Ada juga bekas cor semen tebal di belakang rumah seperti rongga yang mengarah ke dalam tanah entah kemana. Awal Mila belajar di rumah baru Tara, ia sering menyentakkan kakinya karena senang mendengar suara dung 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 gaung entakan kakinya sendiri. Namun lama-lama Mila ngeri mendengarnya karena suara itu bergaung memanjang seperti gema yang merayap dalam gedung besar yang kosong. Mila menceritakan semua itu pada ibunya, dan ibunya meminta untuk tidak terlalu sering pergi ke rumah Tara. Menurut ibu Mila, rumah bekas markas Jepang itu pasti angker. Menurut cerita orang tua ibunya, rumah Tara dulunya bukan hanya markas, tapi juga tempat menyiksa para tahanan atau pejuang yang tertangkap. Dengan kata lain, gedung itu juga merupakan
tempat pembantaian para pejuang Indonesia yang tidak mau memberi informasi tentang teman-teman gerilya mereka. Mereka disiksa sampai mati tanpa berkeprimanusiaan. Mila semakin ngeri mendengar cerita itu. Ditambah belakangan ini jika sedang belajar di rumah Tara, bulu kuduknya sering berdiri. Seakan-akan ada sosok tak terlihat berdiri di belakangnya. Rasa takut untuk bertandang ke rumah Tara semakin bertambah. Berulang kali Tara mengajak belajar di rumah barunya, Mila selalu mengelak dan ganti mengajak Tara belajar di rumahnya. Ibu Mila pun lebih menyetujuinya. Saat libur panjang sekolah, Mila tidak bertemu Tara. Ada rasa kangen dengan sahabatnya itu. Namun Mila takut untuk datang ke rumahnya. Akhirnya ia lebih banyak membantu ibunya di rumah atau menonton bioskop ditemani kakaknya. Saat masuk sekolah kembali usai liburan, Mila tidak sabar bertemu Tara untuk mendengarkan ceritanya selama liburan. Saat sampai di sekolah, Tara belum datang. Bahkan ketika bel sekolah masuk berbunyi, Tara tak kunjung datang. Mila gelisah. Menjelang guru masuk, mendadak Tara datang dan langsung duduk di samping Mila. Mila terkejut melihat Tara jauh berubah. Badannya kurus, mukanya agak pucat, dan rambutnya tak lagi sebagus dulu. Meskipun kecantikannya masih tampak, Mila ingin bertanya mengenai kondisinya. Tapi Pak Guru sudah memasuki ruang kelas dan memulai pelajaran hari itu. Tak sabar rasanya menunggu jam istirahat berbunyi untuk bertanya pada sahabatnya itu. Apa yang terjadi padanya selama liburan. Sejak masuk kelas, Tara cuma tersenyum pada Mila disertai teguran, "Hai," lalu mengikuti pelajaran. Sesekali Mila melirik Tara yang asik memperhatikan Pak Guru. Ia sama sekali tidak mengacuhkan Mila. Sempat terlihat mata Tara mengantuk, tapi saat kepalanya hampir tertunduk, ia melebarkan matanya. Jam istirahat akhirnya berbunyi. Seisi kelas bersorak gembira, demikian juga Mila. Inilah saat yang Mila tunggu untuk menginterogasi Tara. Begitu Pak Guru keluar kelas, teman-teman pun berhamburan keluar. Mila memegang lengan Tara yang sibuk merapikan buku dan alat tulisnya. "Hai Tara, kemana saja kamu selama liburan ini? Kenapa kamu jadi kurus kayak nggak dikasih makan sama Umi?" Mila memberondong Tara dengan pertanyaan karena tak sabar melihat Tara lebih banyak diam. Tara tersenyum. "Yuk kita ke kantin, aku pengen cerita sesuatu." Mila gembira mendengar responnya dan segera menggandeng lengan sahabatnya berjalan ke arah kantin di belakang sekolah. Sampai di kantin mereka mencari bangku kosong karena hampir semua bangku dipenuhi siswa yang sedang mengisi perut. Melihat ada 2 bangku kosong di sudut, Mila langsung menyeret Tara ke sana. "Sekarang ceritakan apa yang terjadi padamu selama liburan. Aku siap mendengarkan," pinta Mila pada Tara usai memesan makanan dan kembali duduk berhadapan dengannya. "Begini, ternyata benar katamu dan ibumu. Rumahku berhantu." Tara mulai bercerita. Mila terkejut dan memandang Tara dengan rasa tak percaya. "Nanti pulang sekolah aku ke rumahmu ya. Aku sudah kangen masakan tante dan aku akan ceritakan semuanya padamu," lanjut Tara. Mila mengiyakan dan segera menikmati bakso favorit mereka. Pulang sekolah seperti biasa mereka naik dokar menuju rumah Mila. Tara sudah mulai ceria lagi dan mereka bercanda sepanjang perjalanan. Sampai di rumah, Ibu Mila menegur Tara karena badannya yang kurus, lalu menyediakan makan siang bersama. Selesai makan, mulailah Tara bercerita. Ibu Mila pun ikut mendengarkan. Awal tinggal di rumah baru itu, semuanya berjalan aman dan biasa. Namun sebulan kemudian, adiknya Belkis tiba-tiba berteriak keras saat sedang mandi. Tara dan Umi berlari mendengar jeritan itu dan melihat Belkis meringkuk ketakutan di pojok kamar mandi. Matanya melotot ke arah gayung yang ternyata sedang melayang naik turun menciduk air tanpa ada yang menyentuh.
Umi dan Tara buru-buru mengajak Belkis keluar dari kamar mandi. Umi mengatakan jangan takut pada setan karena hakikatnya manusia lebih tinggi derajatnya dari setan. Hadapi gangguan setan dengan berdoa kepada Allah. Niscaya setan tidak akan berani mengganggu lagi. Lalu Umi juga bercerita saat sedang sholat 2 hari sebelumnya ketika sujud mendadak di depannya ada kepala buntung sedang meringis. Namun karena tidak dihiraukan gangguan itu sirna. Saat tengah malam juga sering terdengar teriakan kesakitan dan raung kematian yang berasal dari bawah tanah. Tara juga mengalami gangguan saat sholat sama seperti ibunya. Bahkan saat belajar ia sering melihat ada serdadu Jepang sedang memelototinya. Saat makan pun sering ada gangguan. Misalnya kuah masakan mendadak berubah menjadi merah darah. Bahkan ayam atau daging yang digigit mengeluarkan suara rintihan. Hal itu menyebabkan nafsu makan hilang. Itulah sebabnya Tara menjadi kurus. Ia tidak selera makan di rumahnya. Tak jarang pula Tara dan keluarganya melihat tentara Jepang sedang berjalan menyeret seorang perempuan, lalu menghilang di tempat bekas cor batu itu. Tuan Akbar pernah menyuruh tukang membongkar cor batu di belakang untuk mengetahui ada apa di bawah cor batu itu. Namun baru saja mulai bekerja, para tukang berteriak ketakutan dan tidak mau melanjutkan pekerjaannya karena melihat tangan buntung mengganggu mereka. Saat diperiksa, tangan buntung itu tidak ada. Tapi para pekerja tetap tidak mau bekerja lagi sekalipun bayarannya ditambah. Teror tidak berhenti sampai di situ. Saat tidur pun gangguan datang. Selimut terbang, sosok tidur mendengkur, bantal ditarik, suara perempuan menjerit karena diperkosa, dan masih banyak lagi hal seram. Mila dan ibunya merinding meski mendengar ceritanya saja. Mila meminta Tara tinggal di rumahnya, tapi Tara menolak dan berterima kasih. Sejak hari itu, Ibu Mila berbaik hati membekali makanan banyak untuk dibagi dengan Tara. Suatu hari, Tara bercerita seorang paranormal datang menemui ayahnya dan mencoba menyingkirkan gangguan setan dari rumah mereka. Si paranormal mengatakan memang ada ruangan besar di bawah rumah Tuan Akbar. Bahkan menurut penelitikannya ada pula harta karun dalam jumlah besar yang disembunyikan di bunker itu. Namun harta itu dijaga oleh setan tentara Jepang dan hantu-hantu lain, yakni roh-roh penasaran sehingga harus mengalahkan mereka semua terlebih dahulu jika ingin mengambilnya. Dengan janji pembagian harta karun 50%, si paranormal menyatakan sanggup dan segera menyiapkan ubo rampe yang dibutuhkan untuk masuk ke bunker itu. Ia memilih jalan melalui sumur yang katanya lebih aman dan tidak begitu banyak gangguan. Dengan dibantu 2 orang tukang cor, penutup dinding sumur itu dibongkar. Butuh waktu 2 hari hingga akhirnya cor tersebut terbuka dan si paranormal memasuki lubang dinding sumur dengan membawa dupa, bunga, serta keris ditemani 2 tukang itu. Entah apa yang terjadi di bawah bunker tersebut. Menurut cerita Tara, suara gaduh dan teriakan paranormal serta tukang itu begitu nyaring. Tiba-tiba 2 tukang itu keluar lagi melalui lubang dinding sumur dengan wajah pucat dan langsung lari pulang tanpa menghiraukan pertanyaan Tuan Akbar mengenai keberadaan si paranormal. Selang 2 jam si paranormal keluar juga lewat jalan yang sama dengan wajah pucat dan beberapa lebam di wajahnya. "Maaf Tuan, saya nggak sanggup melawan para setan itu, terutama setan tentara Jepang. Mereka sangat ganas dan kuat. Mereka tidak mau menyerahkan harta itu kecuali dengan pertukaran nyawa." Lalu dengan tergesa si paranormal pun pamit pulang tanpa meminta bayaran dengan meninggalkan lubang dinding sumur tetap terbuka. Sejak lubang dinding sumur itu terbuka, gangguan setan dan roh-roh penasaran semakin gencar. Tara sendiri terkadang mengungsi di rumah Mila karena ketakutan. Sampai suatu hari, Mila mendengar kabar Tuan Akbar meninggal dunia. Mila sempat melayat, tapi katanya jenazah Tuan Akbar sudah dimakamkan.
Mila tidak tahu kapan dan di mana ia dimakamkan. Demikian juga dengan para tetangga yang datang. Dari cerita Tara baru Mila tahu kalau ayahnya meninggal di bunker itu dan tak satu pun keluarga berani mengambil jenazahnya. Mereka membiarkan ayah mereka terkubur di bunker itu dan segera menutup dinding sumur setelah tahu ayah mereka meninggal. Setelah itu terdengar keluarga almarhum Tuan Akbar hendak menjual rumah itu dan mereka semua pindah rumah yang agak jauh dari tempat tinggal Mila. Sampai Mila tamat SMA dan berpisah dengan Tara yang lantas menikah dengan pemuda Arab, rumah tersebut tetap kosong. Konon sering terdengar suara gaduh dan teriakan serta jerit kesakitan sehingga tak seorang pun berani lewat depan rumah itu saat malam menjelang. Dulu pun Mila sering merinding tanpa sebab tiap kali lewat depan rumah itu naik sepeda. Meskipun pada siang hari, Mila tidak tahu apakah sekarang rumah angker bekas markas Jepang itu masih berdiri kokoh. Mila sudah pindah ke kota lain dan tak tahu lagi di mana gerangan Tara sahabatnya saat ini. Mila berharap dan berdoa pada Tuhan agar suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengannya. Demikianlah kisah tentang rumah angker. Semoga dari kisah yang aku ceritakan ini dapat memberi wawasan bagi kita semua tentang adanya dunia tak kasat mata dan misteri dalam kehidupan fana ini, serta semakin membuat kita menyadari akan kebesaran kuasa Tuhan Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Dukung aku terus dengan mengklik tombol like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.